Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Shalom, senang sekali berjumpa dengan Anda sekalian. Nama saya Richie Indrajaya. Renungan kali ini akan saya ambil dari Injil Matius, ya. Dan untuk kali ini saya berikan judul, siapa yang berbahagia dan pemilik surga menurut Yesus, orang miskin sungguhan atau orang miskin secara rohani. Baiknya kita gunakan ya referensi dari dua kitab suci, satu bahasa Indonesia dan satu bahasa Inggris. Karena bagi saya kadang lebih mudah dimengerti yang dari bahasa Inggris, ya. Nah, jadi yang kali ini akan saya ambil yaitu satu ayat dari Matius bab 5 ayat 3. Untuk bahasa Indonesianya berbunyi seperti ini. Ya, ini khotbah Yesus di bukit, ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, jadi kalau kita lihat dari yang bahasa Indonesia adalah yang berbahagia dan mempunyai pemilik atau pemilik kerajaan surga adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, jadi orang miskin di hadapan Allah. Tapi kita lihat, ya, kalau saya menggunakan beberapa rujukan kitab suci bahasa Inggris. Yang pertama itu yang saya sering baca, yaitu dari Catholic Bible by Philippine Bible Society. Di sini berbunyi seperti ini: The Sermon on the Mount, True Happiness. Happy are those who know they are spiritually poor. The kingdom of heaven belongs to them. Lalu saya juga cari dari kitab suci bahasa Inggris terbitan lain, ya, yaitu dari New International Version. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Atau King James Version. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Sama, ya. New King James Version juga sama. English Standard Version juga sama, ya. Jadinya kalau untuk yang versi bahasa Inggris itu adalah happy are those who know they are spiritually poor. Atau blessed are the poor in spirit. Blessed are the poor in spirit. Jadi miskin secara rohani atau secara spiritual, ya. Jadi kalau untuk terjemahan bahasa Indonesianya miskin di hadapan Allah. Jadinya menurut saya kurang terlalu dimengerti, ya. Karena begini, kalau kurang dimengerti definisi miskin itu apa, jadi akhirnya akibatnya seperti ini, ya. Jadi saya memikirkan, kok miskin seperti apa? Apa benar-benar miskin, ya? Oke, kalau saya lihat definisi orang miskin adalah miskin sungguhan. Jadi miskin sungguhan menurut World Bank, ya, adalah daily income, ya, pendapatan mereka dalam sehari itu kurang dari US dollar 2 dolar US dollar. Jadi dengan kurs sekarang, ya, kira-kira mungkin 30.000, ya, sehari pendapatannya kurang dari 30.000 atau 30.000. Jadi bayangin zaman sekarang hidup dengan pendapatan kurang dari 30.000 bisa apa gitu, ya. Dan juga apa impactnya kalau mereka dapat income segini rendah, ya. Yang saya melihat adalah apakah benar, ya, mereka ini bahagia dan pemilik kerajaan surga. Sepertinya belum dulu, ya. Jadinya kalau orang miskin sungguhan seperti ini, biasanya mereka terlibat ke tindakan atau aktivitas kriminal, ya, mencuri dan lain-lain gitu lah, ya. Pokoknya kriminal, terlibat penjualan obat dan lain-lain. Jadi mereka karena alasannya apa? Ekonomi, ya. Bisa juga prostitusi, bisa juga pembunuhan, penjamretan, kena cybercrime atau yang lain-lain. Karena alasannya ekonomi, ya. Padahal ada cara lain kan untuk memperoleh penghasilan. Terus yang kedua, biasanya miskin itu mereka selalu minta untuk bantuan sosial, ya, bantuan sosial karena ya tidak mampu.
minta bantuan sosial melalui pemerintah atau melalui bantuan-bantuan dari komunitas amal swasta. Terus yang ketiga, nah ini yang bagus adalah mereka tahu sudah miskin, terus tapi mereka bekerja keras dengan halal untuk memperoleh penghasilan secara halal untuk keluar dari kemiskinan. Pertanyaannya, apakah benar-benar mereka happy? Kalau dibilang happy dan pemilik surga, ini akhirnya membuat ketergantungan bagi mereka untuk terima bantuan dan jadi malas bekerja. Karena kan dikatakan di kitab suci, oke, yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang berbahagia dan pemilik surga. Padahal mungkin yang saya renungkan artinya bukan gitu ya. Karena apa? Karena kita harus tahu bahwa di hadapan Allah itu bukan soal miskin harta, ya, atau kepemilikan di dunia, atau kepintaran, atau kecantikan, atau kehebatan, atau kepintaran. Tapi berhubungan dengan Allah adalah soal apakah yang telah diperbuat, apakah menjalankan firman Tuhan, apakah taat dan setia. Ya, jadinya saya kurang setuju kalau dikatakan dengan terjemahan dari yang bahasa Indonesia ini bahwa miskin sungguhan, miskin absolut, ya. Ternyata saya lebih tenang, lebih comfortable, lebih nyaman kalau memakai terjemahan dari yang versi bahasa Inggris, karena dikatakan happy are those who know they are spiritually poor, atau blessed are the poor in spirit. Nah, karena apa? Karena kita tahu kalau orang yang benar-benar yang setia dan taat kepada Tuhan itu kita akan diwarisi oleh buah-buah, ya, buah roh itu, ya, buah roh. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah adalah miskin secara rohani, bukan miskin harta duniawi, ya, atau dan kehebatan-kehebatan duniawi, tapi miskin secara rohani, yaitu mereka tidak ada buah-buah roh, ya. Karena kalau kita lihat dari Roma bab 14, ya, kita pakai bahasa Indonesia punya, boleh. Roma bab 14, kita lihat dulu ayat 17. Sebab kerajaan Allah, ya, atau kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini jadi makanya kalau kita secara harfiah melihat orang miskin itu miskin absolut, miskin sungguhan secara duniawi, itu kurang tepat, ya. Dan saya juga sering mendengar khotbah-khotbah ataupun renungan dibawakan bahwa miskinnya adalah miskin ini. Jadi orang kaya mendengarnya, aduh, sedih banget ya, kalau gitu kita jadi miskin aja, karena orang kaya nggak bakal jadi pemilik surga atau berbahagia. Makanya mesti hati-hati kalau kita menggunakan satu ayat, mesti dipikirkan dahulu dan dicari referensinya, ya. Dari Roma 14 ayat 17, yaitu kerjaan surga itu bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, ya. Jadi orang yang kaya, ya, rich in spirit, adalah orang yang telah memperoleh buah roh itu karena kedekatannya dengan Tuhan. Kita lihat dari Galatia, ya, Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23. Nah, ini adalah 9 buah roh, ya, yang kita peroleh, dan itu membuat kita kaya di hadapan Allah pada saatnya nanti kita harus berpulang. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, ya. Nah, kalau orang yang miskin secara rohani atau secara spiritual adalah yang ini digambarkan juga di Galatia bab 5 ayat 19 sampai 21.
perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri atau egois, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Dan orang yang memiliki hal-hal ini ya, baik itu, jadi kalau perbuatan daging bisa dilakukan oleh orang kaya dan orang miskin. Buah roh juga boleh dimiliki oleh orang kaya dan orang miskin, ya. Tapi yang dilihat Tuhan untuk boleh atau tidak kita masuk kerajaan surga, kerajaan Allah adalah buahnya ini, bukan yang terlihat oleh manusia biasa, ya. Jadinya orang miskin pun bisa melakukan perbuatan daging, orang kaya pun lebih bisa, ya. Orang miskin bisa dapat buah roh, ya bisa. Orang kaya buah roh, ya bisa juga. Nah, jadi yang akan dilihat oleh Tuhan saat hari penghakiman nanti, dan boleh masuk surga atau enggak, yaitu. Dan bila kita punya buah roh itu, kita punya buah roh, hidup di dalam dunia pun kita tentu lebih happy. Bayangkan kalau kita punya kasih, sukacita, damai sejahtera, damaian, kesabaran, penguasaan diri, otomatis hidup kita dalam dunia pun sebelum meninggal pun lebih bahagia dibandingkan kalau yang miskin dengan buah roh ini, yaitu perbuatannya selalu dengki, selalu iri hati, ya, selalu maunya memecah, maunya bertengkar, egois. Jadi jangan dikata sudah dibaptis terus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terus otomatis kita memperoleh buah roh. Enggak, itu harus diusahakan, ya. Jadinya bukan otomatis dibaptis, udah krisma, udah terima hosti, masih ada kemiskinan itu. Makanya kita harus selalu setiap hari dalam doa kita tampil miskin secara rohani, secara spiritual di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberikan lebih banyak lagi buah roh itu ke kita, sehingga pada saatnya nanti kita penuh sekali dengan buah roh itu, ya. Saya pikir itu saja yang renungan akan saya bagikan. Jadi ya, bukan miskin absolut, ya, bukan miskin sungguhan, tetapi menurut saya adalah orang yang miskin secara spiritual, secara rohani. Saya lebih suka gunakan miskin secara rohani, karena kalau spiritual di zaman sekarang ini, orang yang spiritual belum tentu orang yang mempunyai agama dan mau bergabung di sebuah organisasi keagamaan yang resmi, ya. Jadi dia mencari-cari sendiri, dibilang saya spiritual. Tapi kalau orang yang secara rohani biasanya itu lebih berhubungan ke suatu agama atau suatu organisasi keagamaan yang resmi. Sekian dulu renungan saya, dan semoga renungan ini bisa memperkaya kehidupan iman kita dan menjadi rema dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Bye.